Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Niwayandia Widianti dari kelas 5C Manajemen Sore dengan NIM 19020137118. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal ide bisnis, yaitu dengan usaha souvenir pin. Baik, langsung saja pada latar belakang. Latar belakang dari usaha souvenir ini memiliki peluang pasar yang cukup baik di Bali, Indonesia, bahkan luar negeri. Hal ini dikarenakan produk souvenir merupakan produk yang tidak diproduksi dalam jumlah besar-besaran sehingga unggul dari segi kualitas. Produk kerajinan tangan pun bisa dibilang memiliki konsumen yang haus akan karya-karya kreatif dan tidak pasaran. Usaha ini pada dasarnya sudah banyak orang yang menggeluti bidang tersebut, tetapi melihat potensi atau peluang yang ada pada usaha souvenir masih terbuka luas. Hal tersebut dikarenakan harganya. Profil usaha ini diberi nama Dia Souvenir Pin karena kami memperkenalkan usaha ini dari hasil kreativitas yang dapat sebagai peluang bisnis dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Lokasi ini berada di Sukawati Gianyar yang memiliki akses yang memadai, jalan yang jarang macet. Waktu operasional usaha ini selama 6 hari kerja dari jam 8 sampai 17 WITA. Di sini kami menyediakan pin gantungan kunci akrilik, pin peniti Holland, dan ID card. Untuk kualitas kami akan usahakan yang terbaik untuk konsumen yang dapat difungsikan sebagai merchandise, souvenir, promosi bagi sebuah perusahaan. Produksi dari souvenir ini dibuat tampilan pin menjadi semenarik mungkin melalui aplikasi desain, bentuk, dan ukuran pin sesuai keinginan dari konsumen, dan bahan yang kami gunakan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu tentang aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi usaha ini yaitu semua kalangan atau lapisan masyarakat karena produk yang dibuat harganya lebih murah sehingga dapat dibeli dan dinikmati oleh kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kedua, untuk targetnya kami mendidik kalangan menengah sampai ke atas karena kebanyakan yang memesan souvenir berupa pin dengan skala besar yaitu mulai dari kalangan menengah sampai ke atas, biasanya oleh kalangan sekolah, kampus, pernikahan, maupun partai politik. Lalu untuk positioning, produk pin Dias ini diposisikan sebagai salah satu produk yang digunakan untuk hadiah maupun kenang-kenangan karena usaha ini merupakan usaha souvenir. Selanjutnya untuk gambaran produk seperti yang sudah dipaparkan di atas. Untuk price, di mana untuk pin gantungan kunci biasanya ukurannya 44 mm, harga per pieces 4.000, pembelian 40 pieces harganya menjadi 3.000 per pieces. Untuk pin gantungan kunci akrilik ukuran 44 mm, harga per pieces yaitu 6.000, pembelian 40 pieces harganya yaitu 5.000 per pieces. Lalu untuk ID card ukuran tebal 0,76 mm, harga per piecesnya yaitu 6.000, pembelian 40 pieces harga yaitu 4.000 per pieces. Lalu untuk peniti Holland ukuran 44 mm, harga per pieces yaitu 3.000, pembelian 40 pieces harganya yaitu 2.000 per pieces. Selanjutnya untuk promosi Dia Pins dilakukan dengan cara memanfaatkan berbagai media sosial seperti media cetak ataupun media sosial untuk memperkenalkan produknya ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, souvenir pin Dias juga menawarkan produk ke sekolahan, kampus, acara pernikahan maupun partai politik. Untuk place,
Pusat pendistribusian souvenir Pin Dias dilakukan di toko-toko seperti fotokopi dan konter. Selain hal tersebut, yaitu dengan cara menawarkan proposal kerjasama ke berbagai sekolah dan kampus dalam mencari pelanggan dengan skala pembelian yang tinggi. Selanjutnya, yaitu tentang rencana keuangan. Rencana keuangan seperti yang dipaparkan di atas, yaitu contoh modal awalnya. Lalu untuk sumber modalnya, sumber dana untuk modal pendirian usaha tersebut yaitu dengan modal dari meminjam dana dari saudara dan menggunakan tabungan pribadi dalam memulai usaha. Selanjutnya yaitu aspek sumber daya manusia. Untuk pegawai tidaklah terlalu sulit mencari karena tidak diperlukan keahlian khusus, tetapi setidaknya bisa menguasai komputer. Selain itu, kita memilih karyawan yang mau kerja keras dan tidak malas. Sebagai imbalan bisa kita memberikan gaji atau upah bonus tiap bisa menyelesaikan 25 produk dalam satu hari. Di awal merintis saya ajak saudara terlebih dahulu. Setelah usaha ini berkembang, di sana saya mulai merekrut pegawai. Selanjutnya tentang analisis usaha dengan analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Harga terjamin lebih murah dibandingkan dengan para pesaing yang ada dan mudah terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Produk yang dibuat berkualitas dan jauh lebih awet. Yang kedua, yaitu tentang kelemahan. Kelemahan usaha ini yaitu terletak pada molding press pin. Untuk membuat dengan ukuran maupun variasi baru, pemilik harus membeli molding yang baru. Selanjutnya itu peluang, di mana proses pembuatan pin sangatlah mudah. Usaha ini tergolong murah tetapi memiliki keuntungan yang lebih. Bahan baku pembuatan pin mudah didapatkan. Lalu untuk ancaman, di mana ancamannya itu muncul para pesaing baru dikarenakan omset yang sangat menggiurkan dan mudah dalam membuat serta mendirikan usaha souvenir tersebut. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan dari ide bisnis proposal saya, dalam dunia bisnis perencanaan tidak boleh diabaikan. Apalagi untuk mencapai tujuan dalam dunia bisnis diperlukan pengorbanan dan resiko yang sangat besar. Apakah itu modal, tenaga, pikiran, ataupun pengorbanan yang lain. Sehingga dalam perencanaan bisnis hendaknya dilakukan secara cermat, akurat, dan dapat meyakinkan. Lalu Souvenir Pin Dias merupakan usaha yang tergolong masih kecil untuk bersaing dengan para kompetitor yang lain. Karena ide bisnis ini baru dirintis dan harapan kedepannya usaha ini bisa berkembang dan mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Sekian, Om Santi 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 Om.